Contoh di sini teman-teman, ya kita live trading aja ya, supaya teman-teman nanti enak ya lihatnya. Setelah harga mencapai support ini, dia berbalik. Yang perlu kita perhatikan di mana? Ini resisten ini jangan dijebol lagi. Selagi harga belum menjebol resisten ini, kita boleh sell. Sini ya kita sell ya teman-teman, 0,1. Ini kita lihat nanti hasilnya gimana. Nah ini kita tadi kan sell nih teman-teman. Ini adalah Ethereum ya, ETH USD. Kenapa saya sell di sini? Karena dia mulai koreksi ya. Jadi kalau kita mau nge-sell, tunggu dia koreksi dulu teman-teman. Kita tahu ini daerah support tadi udah dijebol shadow-nya. Kemungkinan dia akan turun. Tapi kita kalau mau dapat harga bagus, jangan langsung kejar di sini. Tunggu dia koreksi ke atas sedikit. Yang penting koreksinya ini tidak melampaui resistennya ini teman-teman. Ini resisten kan? Biru. Kawannya merah, ini resisten. Kebetulan di sini ada ban lagi. Ya ini daerah supply. Nah, kita lihat nanti ini apakah ini untung atau rugi ya. Jadi begitu teman-teman. Kenapa saya ngajarkan ke akun demo? Saya tidak ngajarkan ke akun real. Supaya teman-teman ada suatu persepsi belajar itu ya, jangan keluarkan uang dulu. Pakai akun demo aja. Jangan Anda coba dengan uang real Anda. Karena Anda belum punya ilmu. Di sini ya teman-teman, sudah terbentuk resisten teman-teman. Nih, resisten dia jebol lagi ya. Ini sudah ada resisten. Dan sini juga sudah terjadi support teman-teman. Nah, ini ada resisten, ini ada support. Lalu gimana transaksi kita ini? Ini kan minus, nggak sampai $1 nih. Kita tunggu dulu teman-teman. Ini kalau dia lewati, nanti ini kita cut loss. Lalu kita ambil posisi buy. Lalu lotnya kita tambahkan. Artinya kita kompensasikan dari 01 kita kompensasikan ke 03. Kalau betul-betul dia naik kan. Ini siap-siap peluru aja ya teman-teman. Wah, ini hampir mau masuk sini ya teman-teman ya. Tapi tenang, kita lihat dulu. Ya ini daerah ini masih tunggu kita ban ini habis dia makan teman-teman. Kalau ini bannya sudah dia makan, nanti ada koreksi, kita ambil buy ya teman-teman ya. Kadang dia harga sampai sini aja teman-teman lewat sedikit. Yaitu namanya ada manipulasi. Istilahnya market manipulasi. Mau menipu lah gitu. Tapi sebetulnya di sini nanti dia turun. Kalau ini kita menggunakan chart pattern ini, nanti kalau di sini ada dua puncak. Ini juga namanya double top. Kalau betul-betul kejadiannya dua puncak gitu. Biasanya kalau udah terjadi double top, nanti dia akan turun. Ya, seperti di sini kan ada kejadian double bottom. Ini udah bahaya nih teman-teman. Ban kita udah hilang. Tapi saya nggak keburu-buru ya, saya biarin dulu. Lihat di sini ada gap teman-teman ya. Candle itu meloncat dari sini. Harus itu candle kan nyambung ya teman-teman ya. Ini ujungnya, close-nya kan di sini. Harusnya open-nya nyambung. Ini enggak, ini close di sini. Open-nya malah tadi di atas ya. Ya ini namanya ada gap. Biasanya kalau ada gap itu harga kuat akan naik teman-teman. Oke, saya tunggu dia koreksi sedikit teman-teman. Nanti kita akan hajar buy. Nanti yang ini kita close, ini ruginya nggak sampai $1. Kita tunggu dia turun dulu teman-teman. Jadi kalau trading teman-teman itu ya jangan buru-buru ya. Di sini juga sudah ada tanda-tanda harga telah memotong ini ya teman-teman ya. Ini udah dipotong. Oke, di sini ini saya tutup. Saya ambil buy teman-teman. Dengan posisi 0,3. Yaitu dengan kompensasi lah istilahnya. Karena ini resistennya sudah semakin tinggi teman-teman. Awalnya resisten di sini ya teman-teman ya. Resisten di sini. Ini sekarang resistennya udah mulai naik. Kita lihat dulu nih. Kalau ini close ya nanti teman-teman berarti ini resisten nih. Yang merah ini. Tapi harus tunggu candle yang 1 menit ini close. Kita harus tunggu yang ini close dulu. Ya benar. Berarti ini udah jadi resisten ya teman-teman ya. Resisten kita kasih warna yang cerah sedikit ya. Aqua lah. Jadi kalau kita lagi buy ini teman-teman yang harus kita perhatikan resisten. Kalau resisten ini semakin dia jebol, itu kemungkinan harga akan berkelanjutan. Atau continuation.
Continuation yaitu harga berkelanjutan. Jadi market hanya ada dua tren sebetulnya, tren naik atau tren turun. Memang ada satu lagi namanya trennya sideways. Cuma biasanya setelah sideways juga harga kan akan naik atau turun. Jadi sideways itu sebetulnya hanya ngambil napas saja teman-teman. Ya pasang kuda-kuda lah kalau istilah kita dalam perjalanan kita singgah ke rest area ya. Ngopi dulu, makan pisang goreng dulu, makan tahu sumedang dulu. Nah, itu sideways namanya teman-teman. Setelah kita selesai sideways, habis minum kopi, mungkin ke toilet dulu, ya kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi. Nah, ini yang kita buy tadi ya teman-teman kan. Sudah mulai ada cuan ini, cuma sedikit aja. Nah, jadi support resisten sangat penting kan teman-teman. Ya, di sini kita hanya menggunakan indikator sederhana. Artinya ini adalah indikator alat bantu ya untuk penunjuk jalan aja. Kita lihat di MACD ini teman-teman, garis historinya juga mulai besar. Garis biru ini telah memotong ke atas. Di sini candle ini udah memotong garis-garis moving average yang MA20 ini, dan ban di atas sudah dijebol ban di atas ini. Tadi kan sebelumnya di sini kan ada ban merah nih. Nah, udah jebol. Ini bukan editan ya, Bang. Ini semua adalah real ya. Saya hanya ingin mengajar kepada pemula. Kalau yang sudah pintar, yang sudah senior, jangan dipelajari video saya ini. Karena yang sudah senior-senior itu kan udah pintar semua. Malah saya harus belajar ke beliau-beliaunya ya. Karena saya juga adalah seorang trader pemula. Hanya pengen ya berbagi ilmu aja gitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan akun demo ya dengan $500. Jadi akun demonya tadi kan kita udah loss sekali teman-teman. Ini saldonya tinggal $499. Baru rugi $1 ya teman-teman ya. Nah, ini turun lagi teman-teman, lihat ya. Sekarang kita bikin lagi garis resisten teman-teman, sini. Nanti kita lihat ini garis resistennya akan dijebol nggak. Nah, ini support. Ini ada garis support di sini. Oke lah, kita bikin satu warna aja ya, supaya nggak capek-capek rubah warna. Yang penting teman-teman tahu aja ya, di mana tuh support resisten. Sekarang lihat, ini harga turun. Di sini ada support. Kita lihat apakah harga ini sanggup nggak menjebol support ini. Kalau dia sanggup, kita hati-hati. Daerah ini juga ada daerah resisten ya, kalau mau kita panjangkan. Ini namanya resisten. Setelah ditembus, ini nanti akan di sini jadi resisten become support. Ya, resisten ini juga nanti dia menjadi support fungsinya. Karena dia udah ditembus. Nah, di sini nanti dia akan menjadi fungsinya sebagai support lagi. Jadi level-level ini perlu kita perhatikan. Nyatanya di sini tadi resisten, ya kan? Harga turun, rupanya di sini nembusnya hanya shadow aja. Shadow nggak masuk hitung ya teman-teman. Kalau kita menggunakan line chart, kalau shadow itu nggak kelihatan teman-teman. Nah, line chartnya gini aja. Dan di video saya juga saya pernah mengajarkan teman-teman tentang trading menggunakan pola N ya teman-teman. Masih ingat? Nah, ini kayak huruf N gitu ya. Jadi pola N itu sebetulnya adalah pola support dan resisten. Lihat ini N-nya ya. Ekor N-nya di sini, ekor N di sini kayak huruf N gitu ya. Nah, ini kan ada huruf N nih. Ini daerah bawahnya daerah support, atas resisten. Ya, ini support lagi. Ya gitu. Pola N itu sebenarnya pola support dan resisten teman-teman. Jadi hanya dibikin variasi aja supaya menarik ya teman-teman ya. Ini ada pola N nggak teman-teman? Kalau menurut teman-teman ada. Dari sini kalau kita tarik ya teman-teman ya. Kalau kita tarik ke sini, kalau kita tarik ke sini, kalau kita tarik lagi ke sini, kayak huruf N kan teman. Cuma pastilah nggak presisi gitu ya. Namanya pergerakan candle. Kalau kita menggunakan line chart, lebih mudah melihatnya garisnya itu. Nah, kalau kita rubah ke candlestick, kan kayak huruf N ya. Ini namanya support, ini resisten, ini support, ini atas resisten. Nah, ini kita udah mulai cuan ini.
Cuma belum $1 ya teman-teman ya. Kalau kita trading 0,3 ini minimal kita ambil $3 lah ya. $3 tuh bersih ya teman-teman setelah dikurangi sama komisi. Kalau ada yang kena komisi ya. Kalau ada kena spread ya $3 itu setelah dipotong spread. Nah ini equity kita tadi kan $500 teman-teman. Sekarang equity jadi berapa di sini? Nah ini margin 49973. Nah ini harga lagi naik ini ya. Ini tadi garis kita beli 0,71. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman, kita lihat hasil trading kita ini akan menjadi seperti apa ya. Jadi yang penting teman-teman pahami adalah jangan lupa ya membuat garis-garis support dan resisten ini. Jika Anda dalam kondisi buy, perlu Anda perhatikan adalah garis support. Jangan support Anda dijebol. Kalau support Anda sudah dijebol, Anda cepat-cepat ya tutup posisi Anda supaya ruginya tidak berlarut-larut. Ya, jangan ditahan. Karena kalau support kita ini adalah benteng pertahanan kita. Kalau kita sebagai seorang buyer, kita lagi buy ya, namanya buyer, benteng pertahanan kita daerah support. Kalau kita sebagai seller, yaitu kita sell, benteng pertahanan kita adalah resisten. Jadi itu ingat ya teman-teman, jangan salah kaprah. Kalau kita sedang buy, pertahanan kita adalah di daerah support ya. Jadi kuncinya itu aja. Kalau kita sedang sell, pertahanan kita di daerah resisten. Resisten mana? Nah, resisten kan pasti ada level-levelnya. Nah, dan teman-teman juga kira-kira sanggup berapa ruginya. Ada teman yang bertanya ke saya, Pak, kalau trading itu ya, kita ruginya harus bikin berapa pip ya? Itu pertanyaan yang tidak tepat. Karena kita tidak bisa mengatakan berapa pip. Karena support dan resisten itu beda-beda. Setiap time frame, support dan resisten juga berbeda-beda. Kalau kita menggunakan time frame di 1 menitan, pasti support resistennya banyak. Karena pergerakan satu candle ini 1 menit. Bayangkan, kalau kita menggunakan time frame 1 jam, contoh gini. Nah ini 1 jam ini kan. 1 jam itu, satu candle ini kan nilainya adalah 60 candle yang 1 menit. Jadi 60 candle yang 1 menit itu digabung, jadilah 1 candle 1 jam. Kalau support dan resisten, kita menggunakan time frame 1 jam, pasti tidak akan sama dengan support resisten yang kita gunakan di 1 menit. Perlu teman-teman paham ya. Apalagi kalau Anda menggunakan daily. Nah ini daily. Daily itu satu candle ini nilainya 1 hari selama 24 jam. Bayangkan kalau yang 1 menit itu digabung ke sini. Berarti ada berapa candle? 1 jam 60 menit. Kalau 10 jam 600 menit. Kalau 20 jam 1200. Wah, berarti yang 1 hari ini bisa 1444 candle. Yaitu perkaliannya 24 kali 60. Banyak ya candlenya teman-teman ya. Karena kita di scalping, saya hanya bahas tentang yang 1 menit. Ini udah cuan nih teman-teman ya, supaya videonya tidak panjang. Saya sudahi dulu ya video kali ini. Semoga teman-teman ya bisa mendapatkan ilmu baru dan semoga berlatih dengan sungguh-sungguh di akun demo. Minimal teman-teman itu latihannya 3 bulan lah ya. Jika konsisten sudah bisa untung dan tradingnya sesuai dengan risk management, jangan barbar. Barbar itu maksudnya lot ini. Lot ini teman-teman harus sesuaikan dengan kondisi yang $500 ini. Yaitu setiap kali trading diawali dengan 0,1. Nah, untuk kompensasi maksimal 0,3. Lalu bagaimana kalau umpamanya kompensasi salah lagi? Pasti kan akan bertanya begitu. Karena setelah kompensasi belum tentu kan marketnya sejalan dengan kemauan kita. Itu ya juga. Ya namanya market tidak ada suatu orang pun bisa memastikan. Karena trading itu ya bukan ilmu pasti teman-teman. Trading itu adalah ilmu seni. Nah, kalau ilmu pasti itu 1 tambah 1 sama kan 2. Tapi kalau di market itu nggak bisa. Karena market ini istilahnya dinamis. Kita nggak tahu 1 menit ke depan ada orang jualnya besar-besaran. Itu nanti marketnya dadakan akan turun.
ataupun 1 menit ke depan ada orang yang masuk buy besar-besaran. Ya, kita agak bandar lah gitu ya. 1 menit kemudian ada bandar ya, buy besar-besaran. Ya, kita kalau dalam posisi buy ya kita untung karena harga market akan naik. Atau dalam 1 menit ke depan ada bandar yang jual besar-besaran, maka harga akan turun. Kalau kayak gini candle normal ya. Biasanya kalau ada pembeli besar atau penjual besar, itu biasa candle itu kalau turunnya itu cukup besar. Itu bisa satu candle kadang panjangnya begini teman-teman. Berapa level support kita ini langsung dia tembus. Itu saja ya teman-teman semua. Di sini juga ya kita kalau close juga balik modal aja ya teman-teman ini ya. Equity kita $500 jadi 0,9. Ya, jadi nggak rugi ya. Itulah cara yang saya ajarkan ke teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua bisa praktek di akun demo. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat newbie, buat trader-trader pemula semua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan selalu ya diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Dan jika merasa video ini berguna, tolong di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Cukup sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya.